Kalau bukan sekarang kita sungguh-sungguh, kalau bukan sekarang kita maksimalkan, kapan lagi? Belum tentu Ramadan yang akan datang itu dipergilirkan lagi oleh Allah untuk kita. Dalam meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjamu tamu yang agung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat kebaikan dimanapun berada, al-i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Sebagian ada yang mengatakan al-i'tikaf adalah menjarakkan diri. I'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dengan tata cara tertentu. Al-mukthu fil masjid, berdiam diri di masjid, artinya i'tikaf akan batal apabila seseorang tersebut keluar dari masjid li'ibadatillah, dengan tujuan beribadah kepada Allah, bukan dengan tujuan yang lain, tapi dilakukan untuk tujuan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau, dan kemudian dilakukan atau dilanjutkan oleh istri-istri beliau, yaitu ummahatul mukminin. Min syakhsin maksus itu berarti dilakukan oleh muslim, oleh orang yang berpuasa. Bi sifatin maksus, tentunya dengan tata cara tertentu, dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Baik, al-i'tikaf kita tuliskan dalam bahasa Arab. Al-i'tikaf Nah, i'tikaf berasal dari kata akafa. Akafa bisa diartikan fokus terhadap sesuatu sehingga tidak bisa dipalingkan. Fokus sehingga saking fokusnya dia tidak bisa dipalingkan ke arah yang lain. Seperti halnya anak kecil yang sedang menonton film kartun, dia dipanggil oleh ibunya, tidak menoleh, dia dicolek badannya, tidak menoleh. Perbuatannya dalam bahasa Arab disebut akafa, orangnya disebut dengan akif. Akif. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-52 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha 'akifun. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaum-kaumnya, apakah patung-patung ini yang sedang kalian fokus terhadapnya? Akifun. Dalam ayat tersebut ada penambahan waw dan nun yang berarti menunjukkan kepada banyak atau jamak. Seperti halnya muslim, kalau muslimnya banyak berubah menjadi muslimun. Nah, akifun diartikan sebagai orang yang sedang fokus terhadap sesuatu sehingga tidak bisa dipalingkan. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapati kaumnya sedang fokus menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu patung-patung. Mereka fokus terhadap. Ketika Nabi Ibrahim mengingatkan, mereka tidak menghiraukan, bahkan mereka marah
Makanya Nabi Ibrahim memberikan satu pelajaran kepada mereka ketika mereka pergi dari tempat penyembahan patungnya tersebut, tidak ada lagi orang, maka Nabi Ibrahim mengambil satu kapak lalu menghancurkan semua patung-patung yang berada di sana, lalu disisakan satu patung yang paling besar, digantungkanlah kapaknya di patung yang paling besar, lalu berkata, tanyakanlah patung yang ini, patung yang paling besar itu. Lalu kaum Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu gila wahai Ibrahim? Mana mungkin kami bertanya kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab? Maka dengan cerdasnya Nabi Ibrahim menjawab, kalau begitu mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa menjawab? Fabuhital ladzi kafar. Mereka pun terdiam, tidak bisa menjawab. Tetapi mereka makin marah, sehingga puncaknya raja mereka memerintahkan, ini orang tidak bisa dibiarkan, dia harus dibakar. Ya, singkat cerita, Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman sekarang, orang-orang bukan lagi fokus kepada patung berhala. Patung berhala sudah berubah menjadi handphone, menjadi laptop, menjadi televisi, menjadi sinetron. Ketika waktu zuhur tiba, ketika azan sudah tiba, Bu, sudah azan. Sebentar lagi Pak, sinetronnya masih tayang ini. Dia fokus terhadap sinetron. Orang-orang yang fokus terhadap proyeknya, hari ini hari Jumat, Pak, hari ini hari Jumat. Ini saya masih ada proyek nih. Sebentar lagi azan Jumat, azan zuhur. Khatib belum naik ke mimbar. Ketika khatib sudah naik ke mimbar, Pak, ayo kita Jumat, khatib sudah naik ke mimbar. Masih khutbah pertama, diajak lagi, Pak, ayo ke masjid kita sholat Jumat. Masih khatib belum melaksanakan sholat. Ketika dia datang, sholat Jumat sudah bubar. Pada zaman sekarang, orang fokus bukan lagi terhadap berhala-berhala, tapi banyak berhala-berhala dalam bentuk sinetron, bentuk HP, bentuk laptop, dan sebagainya. Kita kembali lagi. Maka, dari kata akafa dan menambah penambahan huruf alif dan ta. Ya, alif dan ta. Di dalam ilmu sharaf, ketika ada sebuah kata atau satu kata asal ya, mendapat imbuhan atau tambahan alif dan ta, itu berarti yang pertama, perbuatan tersebut, kata kerja tersebut menunjukkan kepada keseriusan. Yang kedua, menunjukkan kepada rencana dan menunjukkan kepada pola serta konsistensi. Maka ketika kata kerja akafa mendapat imbuhan alif dan ta, itu menunjukkan bahwa i'tikaf itu adalah ibadah yang dilakukan dengan keseriusan, serius dalam memfokuskan diri beribadah di masjid, dengan rencana yang baik. Kita merencanakan bagaimana kita mengisi hari-hari ke depan setelah Ramadan. Apakah kita akan sama seperti Ramadan, di mana kita rajin ibadah, rajin tilawah, berdoa, berzikir, salat sunnah. Kita rencanakan, kita renungkan, kita evaluasi di selama kita beriktikaf di masjid tersebut, di masjid itu. Ya, kita berazam, bertekad, setelah saya lulus dari iktikaf ini, saya akan melanjutkan ibadah-ibadah ini agar saya bisa mendapatkan hasil yang Allah katakan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Karena sejatinya perjuangan kita di Ramadan itu tidak terhenti hanya sampai Lebaran saja, tetapi dilanjutkan setelah Ramadan sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha. Perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang semisal dengan Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ketika sudah jelas dalil-dalilnya dikerjakan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh para sahabat, menjadi sunnah bagi kita semuanya, menjadi hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya amalan yang paling utama, salah satu amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah beriktikaf. Jangan sampai kita lewatkan beriktikaf. 360 sekian hari di dalam 1 tahun, kita hanya diminta 10 hari saja untuk berdiam diri di masjid, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah, merenung apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan, selama tahun-tahun sebelumnya, kita renungkan selama kita beriktikaf untuk dijadikan bahan evaluasi diri sehingga menjadi lebih baik setelah Ramadan sampai kita bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Bagaimana hukum iktikaf bagi seorang wanita? Menurut mayoritas para ulama, bahwa wanita dibolehkan untuk melakukan iktikaf sebagaimana laki-laki. Ini diambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah dan Hafsah itu diizinkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan iktikaf. Waktu iktikaf, jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu tidak terbatas pada 10 hari Ramadan saja, tetapi boleh dilakukan sepanjang waktu. Rasulullah SAW itu pernah beriktikaf di 10 hari bulan Syawal dan juga di 10 hari terakhir di bulan Syawal. Tata cara iktikaf, bagaimana cara kita melaksanakan iktikaf? Yang pertama tentu harus ada niat terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam masjid, berniat untuk berdiam diri di sana dalam waktu tertentu, tentu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana atau apa yang kita kerjakan selama iktikaf? Nah, ini masuk kepada adab-adab iktikaf. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika iktikaf kita disunahkan untuk banyak berdoa di sana. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat membaca Al-Quranul Karim. Yang kelima berusaha menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menambah keilmuan kita di dalam masjid, dan berusaha meninggalkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat selama di masjid. Kemudian yang paling penting kita menjaga kebersihan masjid. Nah, jangan sampai kita mengotori masjid dengan adanya kita di masjid tersebut, ya. Jangan sampai menyebabkan kotor atau tidak teratur. Sahabat-sahabat kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhir kata bahwasanya Ramadan, bulan yang sudah kita jalani ini, yang sejak dulu kita nanti-nanti ini, ternyata ada satu amalan yang sangat penting yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu iktikaf. Karena Rasulullah SAW sendiri, amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan sampai beliau meninggal adalah iktikaf. Di dalam iktikaf kita berusaha mencari satu malam yang sangat istimewa, yang tidak ternilai harganya, yaitu malam Lailatul Qadar. Akan lebih mudah lagi kalau kita cari malam Lailatul Qadar, yaitu dengan kita beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air.
Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.